back to Siput Hutan. This content is brought to you by Centris ID, your lifestyle provocator. Buat kalian semua yang mau beli Realme, saat yang tepat. Beli handphone baru, ingat Realme lagi diskon up to 50%. Caranya gimana? Link di deskripsi. Set, wat, langsung. Jadi sekarang kita ini punya di RGT. Seri berapa ini? 86010. Oke, seri ini adalah RGT yang terkenal beken dengan nama RGT Willys. Bandrol harganya berapa ini sih? Ini adalah RC Adventure terbaik dengan harga 3 jutaan. Wah, kenapa kok bisa dibilang terbaik? Yang pertama itu mesinnya di depan, ya. Yang kedua, bodinya Lexan menawan hati. Terus ada bangkunya, terus ada setirnya, ya. Terus warnanya juga cakep, tampilan futuristik. Kalau kalian bilang ini license nggak license, ini nggak license. Tapi buat kalian semua jangan berkecil hati ya, karena Willys itu ya bentuknya gitu-gitu aja sih. Jadi buat kalian yang fanatik sama Willys, ini bisa jadi salah satu opsi untuk ngebangun RC kalian dengan mudah lah ya. Yang pertama, wheelbase. Wheelbase-nya dia ada di 285. Jadi ukuran wheelbase 285 ini model yang bagus. Ini ada short wheelbase. Ada kelebihan dan ada kekurangan. Dia terlihat kecil, unyu-unyu iya. Tetapi untuk naik-naikan kurang. Tapi untuk masuk-masuk untuk istilahnya itu, ya untuk cerukan bisa dibilang ya more or less lah. Bisa bilang enak, bisa bilang nggak enak, tergantung. Cuman kecil lebih diuntungkan. Untuk kalian yang mau main seperti trailing ya, trailing itu cocok banget sama Jeep ini. Kesannya gahar, keren banget. Overall juga looknya bisa dibilang cakep. Di sini kita tidak merubah wheelbase sama sekali ya. Kopel juga saya lihat cukup kuat, jadi masih bisa dipertanggungjawabkan. Yang paling bikin kece dari Jeep ini adalah tagihannya. 10 jutaan. Jadi bisa lebih bisa kurang, tapi kayaknya lebih ya. Karena masih kita hitung. Kenapa? Karena ini adalah full package orang yang pengen upgrade tetapi masih dengan body Willys. Ini adalah milik Om Gufron ya, yang nyamar sultannya. Jadi ini sultan banget ya. Upgrade-nya nggak tanggung-tanggung. Overall ini adalah upgrade-an yang most valuable karena pasti enak banget. Kita mulai dari yang pertama, perlampuan depan. Lampunya pakai GRC yang cerai. Terus lampu kecil-kecil ini dinyalain ya, pakai lampu yang biasa ya, kalian jumpai ya, isi 4 itu kalau nggak salah. Lalu bumper depan menggunakan bumper aslinya. Untuk memasang bumper ini ada sedikit tips and trick ya. Kalian harus punya bumper mount dari metal karena dipakein untuk nge-winch. Dan yang kedua juga harus punya bumper post yang baik karena kurang panjang ya, jadi agak mepet. Lanjut untuk velg, senada dengan mobil ini biar lebih keren, velg dipilihkan yang warna hitam, metal bedlock kaleng, yang bukan kaleng-kaleng masangnya ya. Terus pakai ban pitbull ya, ukuran 120, memang dibuat agak apa ya, mentok, bulky ya, jadi seperti itu. Lampunya ini terang banget sob. Jadi kalau kalian lihat ya, saya angkat gini, layarmu nanti jadi gelap ini. Seperti itu. Untuk winch menggunakan channel yang di atas seperti biasa, tarik dan kolor. Inilah yang bisa kalian lihat ya. Jadi bumper bagian belakang pun tidak luput dari tangan dingin upgradean Om Gufron. Ban standarnya masih dipakai sebagai ban artificial ya. Ya bukan ban artificial, ya ban beneran ini ya. Jadi ya ban serep gitu loh, spare tire. Untuk membuka RC ini tetap sama dengan cara body clip. Kenapa nggak dihilangin body clipnya? Iya, karena sudah terlanjur dilubangi. Kalau mau dihilangin ya susah ya. Bikin carhood lagi nanti. Kalau dibikin carhood, mobilnya jadi futuristik ya, jadi kurang cocok. Akhirnya kita tetapkan dia. Oke, kita akan angkat ini. Satu kabel saja untuk mewakili semuanya. Instalasinya seperti ini. Masih fresh banget ya. Lemnya barusan kering. Dan untuk bagian dalamnya bisa kita lihat bareng-bareng. Settingan barbar bin ajaib ya. Yang pertama pakai Fusion SE. Yang kedua untuk steering belok-belok DS45, mobilnya kecil. Remote dan transmitter, radio link 7 channel. Untuk baterai. Nah, untuk baterai ini kita sempat agak debat ya. Tapi ya beliaulah pemenangnya. Jadi begini. Pak Gufron itu drifter dan dia nggak mau pakai baterai itu softpack. Kalau kalian mau pakai softpack atau hardpack, tulis di kolom komen kalian aliran yang mana. Jadi intinya tetap harus hardpack. Yang kedua,
Pak Gufron itu agak, kalau jalan-jalan ke hutan itu durasinya lama banget ya. Makanya akhirnya diputuskan menggunakan baterai 5000. Nah, placing baterai ini kita taruh miring begini karena mengikuti kontur dari hardbody, sehingga di bagian ini jadi bersih karena ada interiornya kan, nggak mungkin kita coba. Yang kedua, dia menggunakan ISS ya. ISS yang dipakai di sini ISS double biar suaranya itu wow. Dan terakhir shock ya. Shock ini kita barang baru banget ya. Jadi ini adalah shock yang bisa mengguncang dunia karena harganya nggak mahal. Terus diferensiasi PIR-nya itu jelas. Dan satu hal yang pasti kalian harus lihat ya, bentukan ini ya, ada di Tokopedia kami. Itu menggunakan tabung hidrolis yang benar-benar presisi di bagian atas ini. Sealnya juga bagus, jadi nggak gampang bocor. Itulah serba-serbi dari mobil Willys kita kali ini. Jadi buat kalian semua yang pengen beli RC Willys ini adalah tongkrongan maksimum upgrade. Jadi perjalanannya panjang. Jadi aku mau beli Willys-nya dulu, nanti upgrade pelan-pelan. Itu terserah kalian. Jadi memang masih panjang banget. Kedepannya mobil ini masih bisa pakai hardbody apapun ukuran short wheelbase. Kalau memang mau main short wheelbase. Kenapa? Karena clearance tengahnya ini udah bersih banget. Untuk sektor bawah kaki-kaki kita tidak mengganti dan tidak merubah. Kenapa? Karena trim fendernya ini sudah press banget. Jadi kita besarin sedikit bannya udah kelihatan maco banget. Oke sob, jadi menurut kalian gimana Willys kita kali ini? Kalau saya sih suka banget ngeliatnya. Pro dan kontranya, pro-nya itu seperti biasa sob. Masa depannya panjang. Kenapa? Ya karena hardbody-nya bisa leluasa milih. Kontranya adalah satu. Di luar budget, di luar ini pokoknya RC ini. Kontranya apa? Oke, Lexan. Oke, tidak ada kontra lain? Unfortunately, kontranya dia bukan skala 1/10. Karena nggak mungkin Willys itu ukurannya nearby Rubicon. Nah, jadi ini kebesaran. Jadi kemarin itu saya iseng-iseng itu ambilin sutradara itu. Mbak sutradara itu kalau ditaruhin di kursinya Pak Willys ini ya. Jadi kayak anaknya Johan nunggu jemputan. Jadi kayak anaknya Johan. Ini itu ukurannya bukan 1/10, ini 1/8 mungkin ya, 1/7 kurang besar. Karena saya sendiri pernah naik Willys ya. Ketika kita duduk di kiri dan di kanan, ya, driver and co-driver, itu bahunya ini nempel. Jadi nempel bahunya. Jadi mobil ini kecil, tiny gitu loh. Kalau dibilang K-car ya bisa, ini K-Jeep namanya ya. Jadi ini memang kendaraan utilitas untuk perang, sehingga ukuran dari dimensi figurnya ini juga harusnya lebih besar, kan nggak mungkin sekecil ini ya. Jadi overall itulah. Cuman dari segalanya menurut saya ini adalah salah satu RC yang must have lah. 3,5 juta, masa depannya panjang, tunggu apa lagi? Bisa dibangun jadi keren begini. Jadi petnya itu panjang. Pilihan mau langsung barbar atau pelan-pelan terserah kalian. Oke sob, buat kalian yang barusan nonton, pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng biar gak ketinggalan update-nya, and leave a comment for everything you want to ask. Sampai ketemu lagi and bye-bye.